Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Om Yania. Sebelum lanjut kisah, tekan dulu tombol lonceng, like, share, dan subscribe. Oke, kita langsung saja dengan cerita yang menarik ini. Dengan judul Cekikan dari Dunia Lain. Namaku Raka. Aku bukan tipe orang yang mudah percaya hal mistis. Sampai malam itu ketika aku mengalami sesuatu yang mengubah hidupku selamanya. Kejadian bermula dari 2 minggu lalu. Aku baru pindah ke rumah kontrakan tua di pinggiran kota. Bangunan bergaya kolonial yang sudah lama kosong. Harganya murah, dan aku yang hidup dari gaji pas-pasan tentu tak banyak berpikir panjang. Tapi sejak malam pertama aku sudah merasakan keanehan. Suasana rumah itu dingin, bukan karena udara tapi karena sesuatu yang tidak terlihat. Seperti ada yang mengawasi dari balik bayangan. Tapi aku abaikan, mungkin cuma efek sugesti karena rumah tua. Lalu malam ketiga aku bermimpi. Dimimpikanku aku berada di kamarku sendirian. Dalam gelap semuanya tampak nyata. Persis seperti keadaan saat aku tidur. Lalu tiba-tiba terdengar suara napas berat, kasar dari sudut ruangan. Aku tak bisa bergerak. Mataku menatap langit-langit, jantungku berdebar. Dari sudut mataku, samar aku melihat sesosok bayang tinggi, kurus dan wajahnya kosong. Seperti dibungkus kain kapan hitam. Sosok itu merangkak ke arahku, dinding, kemudian turun perlahan ke tempat tidurku. Tangannya yang panjang dan dingin menekan leherku, mencekik. Aku ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Aku melihat, mencoba bangun, tapi tubuhku kaku seperti lumpuh. Tepat saat napasku hampir habis, aku terbangun. Duduk tegak, tergah-egah, dan leherku terasa nyeri, seperti benar-benar habis dicekik. Kupikir itu sleep. Wajar, kata orang, terutama kalau stres. Tapi mimpi itu datang lagi keesokan malamnya dan malam berikutnya. Setiap kali sosok itu semakin dekat dan cekikannya semakin kuat sampai pada malam kelima. Aku bangun dengan bekas memar di leherku, jelas berbentuk 5 jari. Aku mulai takut tidur. Aku minum kopi sampai subuh, duduk di depan TV, menyalakan lampu di semua ruangan. Tapi begitu aku tertidur, walau hanya 5 menit, mimpi itu datang lagi. Seperti makhluk itu tak peduli siang atau malam. Ia hanya ingin mencekik. Akhirnya aku mulai mencari tahu. Seseorang tetangga tua bercerita bahwa rumah ini dulunya milik seseorang dukun wanita yang meninggal mendadak, dicekik dalam tidurnya. Polisi tak pernah menemukan pelakunya. Beberapa orang bilang dia dibunuh oleh arwah yang dia sendiri pernah panggil, dan arwah itu belum puas. Yang bikin aku merinding, kamar tempatku tidur sekarang dulunya adalah kamar si dukun itu.
Aku putuskan untuk pergi, tapi malam itu sebelum aku sempat mengemasi barang-barangku, aku tertidur karena kelelahan dan mimpi itu kembali. Tapi kali ini berbeda. Aku tidak hanya dicekik, makhluk itu berbicara. Suaranya seperti berbisik dalam kepala. Tubuhmu untukku, tubuhmu untukku. Aku meronta sekuat tenaga dan mimpi aku mencoba melawan, menendang, berteriak. Tiba-tiba aku sadar, aku bisa mengerahkan tangan. Aku menggenggam kalung kecil yang selalu kupakai, pemberian ibuku. Kalung itu doa kecil dari perak. Begitu aku memegangnya, makhluk itu menolong. Suara menyayat seperti besi diseret di batu. Ia mundur. Tubuhnya terbakar cahaya dan aku terbangun. Mimpi itu tak pernah datang lagi, tetapi sejak hari itu aku tak bisa tidur lebih dari 4 jam. Karena kadang-kadang aku masih bisa mendengar suara napas berat dari sudut kamar. Dan kalung itu warnanya perlahan menghitam. Oke, demikianlah cerita cekikan dari dunia lain. Sampai jumpa dengan cerita yang menarik selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.